Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya salawat dan salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar dimanapun berada yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rati Sofia. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini adalah terkait dengan pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah tafsir tematik pendidikan dengan dosen pembimbing yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang media pembelajaran perspektif Al-Quran. Media adalah, kalau kita lihat dari secara bahasa, dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasail yang merupakan jamak dari wasilah yang artinya adalah pengantar ataupun pengantara. Maksudnya adalah pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Kemudian apa juga yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan sebagai pengantara dalam menyampaikan pesan berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber kepada penerima pesan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian dalam proses pembelajaran, media merupakan suatu alat yang sangat penting digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kenapa? Karena di sini dengan hadirnya media, maka ini akan memberikan kemudahan terutama bagi siswa. Siswa akan mudah memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian siswa tidak pernah bosan atau tidak mudah bosan dengan adanya media yang ditampilkan. Kemudian untuk para pendidik juga akan lebih mudah menyampaikan materi kepada peserta didik. Maka di sini media sangat memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Namun di sini masih banyak juga lembaga pendidikan atau pendidik yang masih tidak mementingkan yang namanya media pendidikan. Padahal media itu sangat penting atau kuncinya dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya media, materi atau pembelajaran mudah untuk diterima oleh peserta didik. Akhirnya tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah media dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran? Yang pertama adalah media audio. Yang dimaksud dengan media audio adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengantara dalam proses pembelajaran atau memberikan informasi dalam pembelajaran, yaitu melalui yang namanya alat indera pendengaran manusia. Jadi di sini adalah suara ataupun yang namanya meliputi alat pendengaran manusia, baik itu suara manusia ataupun manusia. Dalam Al-Quran ini biasanya kalau berkaitan dengan suara sebagai penyampaian media informasi, maka biasanya dalam Al-Quran diambil dari kata baca, menjelaskan, dan menceritakan. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap atas dirimu. Dari ayat di atas, kalau kita lihat kata kerja yang pertama adalah iqra'. Iqra' merupakan kata kerja. Tentunya di sini ketika kita membaca iqra', maka nanti akan menimbulkan yang namanya bunyi ataupun suara. Sehingga dengan adanya bunyi atau suara yang bisa didengar, maka dapat
di sini dipahami apa isi yang disampaikan dari pengajaran tersebut. Bisa juga kita lihat dalam proses kegiatan pembelajaran, guru biasanya juga menyampaikan pesan dan pelajaran dengan membacakan buku ataupun kitab yang ada terkait dengan materi yang disampaikannya. Maka intinya dapat kita ambil kesimpulan media audio menurut ayat dari surah Al-Isra ayat 14 ini ada dari kata kerjanya itu adalah iqra, bacalah. Maka dengan kegiatan kata kerja membaca, maka anak akan menimbulkan suara yang dapat menyampaikan suatu materi atau pembelajaran. Dalam perkembangan sekarang ini yang termasuk dalam kategori media audio, diantaranya ada radio, kemudian ada tape atau kaset audio ataupun rekaman, yang semua media ini adalah mengutamakan yang namanya alat indera pendengaran manusia. Yang kedua, media dalam perspektif Al-Quran yaitu media pembelajaran visual. Artinya di sini media pembelajaran yang digunakan adalah lebih mengedepankan kepada alat penglihatan manusia atau mata manusia. Sebagaimana di sini terdapat dalam firman Allah yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu memang yang benar. Maka dari ayat surat Al-Baqarah 31 ini, di sini Allah pernah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama benda yang terdapat di muka bumi, yaitu semua benda. Di sini ketika Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah juga memperlihatkan bentuk atau rupanya sehingga dapat ditangkap oleh alat indera atau mata Nabi Adam alaihissalam. Sehingga dengan pengajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dengan mudah Nabi Adam alaihissalam itu membedakan setiap benda-benda yang ada di muka bumi ini serta karakteristik benda itu masing-masing. Maka Allah juga berfirman, sebutkanlah kepadaku nama dan karakteristik benda ini, dan jika kalian beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifahan dan tidak ada yang lebih baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian itu memang benar. Jadi Allah di sini sedang Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di sini Allah akhirnya nanti menyuruh kepada malaikat, memperlihatkan kepada malaikat benda-benda yang ada di bumi, kemudian menyuruh kepada malaikat untuk memberitahu nama dan karakteristik benda itu masing-masing. Maka di sini yang namanya malaikat tidak mampu untuk menjawabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan semua nama-nama benda yang ada di muka bumi, sehingga bersujudlah malaikat Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya media visual atau media melalui yang namanya penglihatan manusia ini sangat cocok untuk diterapkan dalam media pembelajaran, karena di sini siswa nanti akan mudah namanya menangkap pembelajaran apabila disertai dengan yang namanya gambar ataupun media yang bisa ditangkap oleh alat indera manusia. Sebagaimana Allah yang pernah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam dengan media penglihatan atau visual tentang benda-benda yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, media pembelajaran berbentuk visual ini sekarang ini terbagi dalam beberapa macam. Diantaranya ada media gambar ada media berbentuk proyeksi dan non proyeksi. Kalau proyeksi pasti menggunakan yang namanya proyektor. Diantaranya adalah transparansi OHP
Yang kedua adalah film bingkai atau slide. Yang terakhir adalah LCD. Sedangkan media visual yang non proyeksi contohnya diantaranya adalah buku cetak, kemudian model tiruan 3 dimensi, kemudian ada media grafis, papan tulis dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, media pembelajaran perspektif Al-Quran, yaitu adalah media pembelajaran berbasis teknologi. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita sekarang ini adalah hidup dalam era digital dan teknologi yang sangat canggih. Namun, jauh sebelum kita mengenal namanya teknologi yang canggih sekarang, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang teknologi tersebut. Sebagaimana yang diceritakan dalam firman Allah Quran surah An-Naml ayat 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Artinya, dia Bilqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Jadi pada ayat 29 ini adalah kisah yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pernah mengirimkan yang namanya surat kepada Ratu Bilqis, yaitu Ratu Saba, yang mana Nabi Sulaiman mengirimkan surat ini melalui perantara namanya burung hudhud, sehingga surat itu nantinya sampai kepada Ratu Bilqis dengan selamat. Jadi di sini Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menggunakan teknologi dalam penyampaian pesan, diantaranya adalah menggunakan media burung hudhud dalam menyampaikan surat kepada Ratu Bilqis. Yang kedua adalah dalam Quran surah An-Naml ayat 30. Di sini juga diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam juga menggunakan teknologi canggih dalam membuat istananya. Yang mana di sini istana Nabi Sulaiman alaihissalam itu terbuat dari lantainya, yaitu terbuat dari kaca bening, sehingga dengan kekuasaannya maka takluklah kerajaan Ratu Bilqis dan bersyahadat di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana perkembangan media yang ada sekarang ini merupakan adalah kelanjutan dari media yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah atau pelajaran kepada para sahabatnya, Nabi selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran tersebut. Nabi pernah menggunakan media baik itu dari manusia atau anggota tubuh Nabi Muhammad seperti jarinya, hidung Nabi Muhammad. Maka Nabi juga pernah menggunakan media non manusia, diantaranya adalah menggunakan benda seperti matahari, bintang, bulan dan sebagainya. Begitu cara Rasulullah menyampaikan pelajaran kepada para sahabatnya, sehingga dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad menggunakan media tersebut, para sahabat dengan mudah memahami ajaran Islam, sehingga Islam bisa tersebar secara luas di tanah bumi ini. Masya Allah, jadi di sini sangat besar peranan yang namanya media pembelajaran. Dengan adanya media, maka materi-materi yang disampaikan akan mudah diserap dan terima informasinya oleh peserta didik. Maka di sini dianjurkan kepada para pendidik agar memperhatikan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian media yang digunakan harus juga cocok dengan zaman yang ada pada saat ini. Maka dalam sejarah Islam dikatakan guru yang paling baik dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW ketika memberikan pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, sehingga mudah oleh para sahabat untuk menerima risalah ataupun pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Mungkin demikian dapat kita simpulkan bahwasannya media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran di sini saya jelaskan. Yang pertama adalah media pembelajaran audio, yaitu berasal yang lebih mengutamakan kepada pendengaran manusia. Yang kedua adalah media pembelajaran berbentuk visual, artinya adalah berkaitan dengan penglihatan manusia. Yang ketiga adalah media pembelajaran
berbasis teknologi. Maka yang mana tiga-tiganya ini adalah berawal dan bermula dari media pembelajaran yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.